kan masih setengah sadar itu kan, belum tidur, badan itu kan kaku, gak bisa gerak gitu kan, padahal saya masih sadar itu. Mata saya tuh ketutup tuh, gak bisa dibuka gitu kan. Nah, ada kayak perempuan masuk ke kamar. Nah, posisi kamar itu kan kayak kasurnya tuh kan tingkat ya, kayak tingkat-tingkat gitu, di atas di bawah. Nah, saya kan posisinya di atas deket lemari gitu kan, di atas. Nah, posisinya tuh malam, itu tuh sekitar jam 1 malam atau jam tengah malam gitu kan. Tiba-tiba ada yang buka pintu masuk, pakai baju putih sekelebat itu, rambutnya tuh acak-acakan, kayak menampakin wujud gitu. Tapi saya di situ nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa gitu kan, kayak kaku aja, kayak ngelihat dari ujung mata saya itu kayak nampakin di depan gitu kan, berdiri nyamperin. Nah, saya kaget lah di situ. Buat kamu yang ingin ngobrol tentang misteri, ngobrol tentang alamat misteri kamu, silahkan DM saja lewat Instagram The Daun Kelor. Ngobrollah di sini, karena misterimu akan kami ungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda. Saya mau berbagi cerita misteri yang pernah saya alami. Itu pas zaman saya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Bandung gitu ya. Awal mulanya tuh tahun 2018. Kebetulan di sana tuh asramanya tuh berlokasi juga di sekitaran kampus, di depan kampusnya gitu ya. Situasi di sana tuh asramanya tuh ada di lantai 3 letaknya. Ada berapa? Ada 6 kamar. Itu kan 6 kamar, satu di antara 6 kamar itu ada kamar laki-laki gitu ya. Awal-awal tuh kalau maba masuk asrama tuh suka ada yang namanya karantina. Karantina itu kegiatan itu sampai malam lah, sampai dari jam 5 beres kuliah sampai jam 10 malam. Nah, kegiatan itu tuh berlangsung selama 7 hari. Hari ke-1, hari kedua itu biasa aja, belum ada hal yang janggal gitu ya. Nah, hari ke-4 itu temen kamar saya, temen asrama saya itu tiba-tiba kerasukan. Dan selama kegiatan karantina itu berlangsung sampai jam 10 itu tiap hari terus kerasukan gitu kan. Nah, sudahnya gitu tuh ada hal yang saya rasain gitu. Nah, awal mulanya yang saya rasain itu tiba-tiba saya lagi tidur gitu kan, kebangun kayak ada yang ketindihan gitu kan. Kalau orang Sunda bilang mah erep-erep gitu kan. Nah, itu awal mulanya saya anggap itu kayak hal biasa gitu kan, hal wajar gitu kan, tinggal ngerep-erep gitu kan. Nah, bangun saya tuh di erep-erep itu tuh kayak hal biasa lah, gimana kayak ada suara gitu kan, kayak ada suara gemuruh kipas yang gede banget gitu kan. Nah, udah dari situ kayak udah saya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu gimana karena kayak erep-erep tuh udah kayak hal biasa gitu kan, kayak mungkin itu halusinasi gitu. Nah, hari kedua sama, saya tuh ketindihan lagi di jam yang sama gitu kan, ketindihan lagi. Terus yang kedua ini kayak sama suara kayak gitu, suara gemuruh kayak kipas gede gitu kan, kayak apa ya, kayak suara burung kalau terbang tapi gede gitu. Nah, udah saya kok kenapa ya masih sama gitu kan, padahal saya nggak kayak
kan kalau ketindihan abrupt itu kalau lagi capek gitu apa gimana kan enggak gitu kan, dalam situasi normal aja gitu kan, saya tuh lagi fit aja gitu kan. Terus saya udahlah sama saya tuh nggak dihirauin gitu kan, nggak dipeduliin gitu kan. Terus hari ketiga masih sama, dan itu pas hari ketiga saya ketindihan lagi di jam yang sama lagi, di sekitar jam 2, jam 3 subuh lah. Saya tuh kebangunnya tuh jam segitu terus, dari hari 1, hari kedua, dari ya jam 3 gitu kan. Nah, saya bangun gitu kan, pas dalam kondisi ketindihan itu kayak ada anak kecil yang bilang gitu kan, yang bilang kayak pengen main, ngajak main kayak gimana gitu lah. Terus saya kan kaget, tiba-tiba kok ada suara anak kecil gitu kan, apa itu halusinasi saya aja gitu kan ya, mungkin halusinasi saya atau gimana gitu kan ya. Udah saya biarin aja lah gitu. Nah udah kejadian itu saya tuh kayak nyeritalah ke teman saya gitu kan. Memang apa yang saya rasain kayak gitu pernah nggak dialami sama temen gitu kan, kayak takutnya tuh kayak disangka kayak halusinasi gitu kan, kayak gitu kayak cerita kayak gitu tuh ke temen kayak nggak percaya gitu kan. Temen kamar saya kemasukan itu di jam 9 malam gitu kan. Nah ada temen asrama yang ya kayak bisa lah gitu ya. Nah diajaklah berinteraksi, dia tuh cewek yang masukinnya tuh cewek ke temen saya, dan itu tuh dia tuh katanya yang ngemasukin teman saya tuh dia tuh suka sama dia gitu. Jadi kayak dia tuh sering, jadi setiap saat dia tuh selalu masuk gitu ke teman saya ini. Nah pas saat teman saya kerasukan, nah ada teman asrama saya cowok tuh ya agak bisa lah nyembuhin gitu, bacain doa atau gitu. Terus gimana ngajak mediasi gitu kan. Terus dia tuh kasih lah gelang, kayak gelang doa gitulah, dipasangin ke teman saya. Tiba-tiba si gelangnya tuh putus gitu kan, nggak ditarik apa juga, kayak pas dipakai udah tiba-tiba putus aja gitu, seolah-olah kayak nggak nerima gitu loh. Tapi teman saya tuh langsung tergeletak lemes gitu dari situ udah ngalamin kerasukan lagi lah dari situ. Dari kejadian itu terus berturut-turut sampai hari ke-7. Nah hari ke-7 tiba-tiba saya ketindihan lagi. Ada pas ketindihan kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, nggak bisa ngelihat gitu kan, padahal posisi saya belum tidur, masih setengah sadar. Tiba-tiba badan saya tuh kayak nggak bisa gerak, kayak diem aja, tapi mata tuh nggak bisa ngebuka, kayak diem nggak bisa ngebuka, kayak posisi di situ saya belum tidur, masih setengah sadar. Nah ada kayak perempuan masuk ke kamar. Nah posisi kamar itu kan kayak kasurnya itu kan tingkat ya, kayak tingkat gitu, di atas di bawah. Nah saya kan posisinya di atas deket lemari gitu kan, di atas. Nah posisinya tuh malam, itu tuh sekitar jam 1 malam atau jam tengah malam gitu kan. Tiba-tiba ada yang buka pintu masuk, pakai baju putih sekelebat itu, rambutnya tuh acak-acakan, kayak menampakin wujud gitu. Tapi saya di situ nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa gitu kan, kayak kaku aja, kayak ngelihat dari ujung mata saya itu kayak nampakin di depan gitu kan, berdiri nyamperin. Nah saya kaget lah, tiba-tiba ada yang bilang, ngebisikin ke saya, dan dia tuh ngomong Sunda gitu lah, kayak mun hayang panggil jeung urang, mun hayang apal urang panggihan di cai jam 3 subuh. Nah saya kaget dong, posisi saya udah sadar bangun, saya lihat jam, dan saya tuh kayak takut kan rasanya. Karena apa? Karena si air toilet asrama itu gak nyatu sama kamar, kayak lorong gitu loh. Jadi kita harus keluar. Satu kamar itu kan isi 6 orang. Nah, kebetulan semua itu pada pulang.